Nama saya Cindy Marsala Bruce Miring dengan NIM 22031420119. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah manajemen dengan judul 16 istilah dalam dunia event organizer. Bagi kita yang memiliki ketertarikan terhadap pekerjaan ataupun profesi yang berhubungan dengan event, di sini kita akan membahas sejumlah istilah yang umum ditemui dalam dunia event. Sebelum kamu terjun ke dunia event, baik itu event sekolahan, kampus, formal, atau bahkan sebuah konser berskala besar, setidaknya ada sejumlah istilah yang sebenarnya khusus tapi umum untuk kamu ketahui terkait urusan di dalamnya. Terlebih lagi, jika kamu adalah seorang yang ingin menggelutinya lebih jauh secara profesional. Melalui video ini, saya akan membagikan beberapa istilah event. Semoga sedikit dari video ini membantu teman-teman yang baru ingin berkenalan dengan bidang event. Adapun istilah yang umum didengar terkait operasional suatu event, yang pertama itu adalah event organizer atau IO, di mana event adalah sebuah acara dan organizer sebuah penyelenggara. Jadi, event organizer adalah penyedia-penyelenggara acara yang mengelola suatu kegiatan. Jadi, acara seperti konser atau festival itu ada yang mengelolanya, yaitu adalah event organizer. Event organizer atau penyelenggara acara adalah istilah dari penyedia jasa profesional untuk menyelenggarakan sebuah acara. Tugas dari IO adalah membantu kliennya untuk dapat merealisasikan suatu acara sesuai keinginan, dengan mempercayakan penyelenggaraan event pada jasa dari pihak yang dianggap pro di bidangnya. Klien dapat berekspektasi akan terpenuhinya segala kebutuhan operasional, mulai dari persiapan hingga terselesaikannya event. Yang kedua ada liaison officer ataupun LO. Liaison adalah sebuah penghubung dan officer merupakan sebuah petugas. Jadi, liaison officer ini adalah petugas penghubung antara peserta dengan pengisi acara. Jadi bisa juga disebut LO ini menjadi tameng dalam melayani semua peserta. Jadi mereka harus tahu kegiatan acaranya itu seperti apa, dan apabila ada peserta yang bertanya mengenai acara tersebut, LO itu harus bisa memberikan jawabannya dan harus siap melayani peserta tersebut. Dalam dunia keprotokolan, terdapat satu tugas yang disebut dengan LO yang merupakan singkatan dari liaison officer. LO adalah seorang penghubung atau pendamping antara peserta dengan pihak penyelenggara. Meskipun bukan yang paling inti dari struktur organisasi, ternyata LO memiliki peran yang cukup menonjol. Dalam sebuah event, terutama konser, keterlibatan bintang tamu ataupun artis sebagai pengisi acara event tersebut jelas menjadi bagian penting tersendiri. Perlu kita ketahui, sebagaimana layaknya artis itu juga manusia seperti biasanya, ada beberapa kebutuhan mereka yang perlu dipenuhi. Namun dalam event tersebut, mereka pasti akan mengalami kesulitan mendapatkannya. Contoh, mudahnya saja cemilan ataupun mungkin makanan bagi si artis. Meski bukan tugas utama LO untuk menyediakan makanan, tetapi LO merupakan personil yang harus memastikan artis di bawah tanggung jawab mereka terpenuhi kebutuhannya, sehingga mereka merasa nyaman dan aman selama berada di event. Bahkan jika artis tersebut adalah warga negara asing yang tidak menguasai bahasa setempat, sudah menjadi bagian dari LO untuk dapat berkomunikasi secara lancar agar mengerti segala kebutuhan sang artis. Yang ketiga ada media partner. Salah satu kunci kesuksesan dalam promosi event adalah media partner. Media memegang peranan vital dalam penyampaian informasi ke masyarakat luas tentang event yang akan diselenggarakan. Media partner sendiri terdiri dari beberapa jenis seperti media cetak, elektronik, dan yang sekarang sedang berkembang adalah media online yang menggunakan internet sebagai tempat melakukan promosi. Media partnership adalah kerjasama yang terjalin antara penyelenggara event dengan media baik itu televisi, radio, online maupun cetak.
Selainnya sebuah kerjasama, hubungan ini harus saling menguntungkan. Untuk kita sebagai penyelenggara event bekerja sama dengan media dapat meningkatkan kredibilitas event Anda di media publik. Yang keempat adalah media promosi. Berbeda dengan media partner, media promosi adalah materi yang digunakan untuk mempromosikan sebuah event. Materi tersebut biasanya berupa poster, flyer, baliho, spanduk, dan merchandise. Media promosi seperti iklan majalah, TV, radio biasanya dibuat oleh I.O. atau promotor untuk nantinya akan dipublikasikan melalui media partner. Yang kelima ada backdrop. Latar belakang panggung yang berisikan informasi berupa ilustrasi dengan teks nama event atau bahkan video jika backdrop didukung menggunakan layar LED ataupun LCD sebagai fasilitasnya. Biasanya didesain juga berisi tentang informasi kegiatan ataupun acara yang sedang berlangsung. Bisa juga jika di acara apapun itu dipakai untuk acara foto bersama. Kegunaan lainnya yaitu sebagai unsur estetika untuk memberikan tampilan keindahan dalam suatu event. Apalagi jika acara berlangsung secara indoor, maka backdrop bisa jadi dekorasi yang menarik. Dengan segala kegunaan tersebut, maka tidak heran jika kebanyakan acara pasti akan memesan backdrop. Kabar baiknya adalah sekarang kita bisa pesan secara online dengan mudah dan praktis untuk berbagai kebutuhan. Cetak backdrop kostum dengan harga terjangkau adalah prioritas. Di tengah kesibukan mempersiapkan acara, jangan buang waktu hanya untuk mengurusi back wall, namun serahkan saja kepada profesional yang sudah berpengalaman. Yang keenam ada rundown. Rundown adalah susunan program yang sistematis, mulai dari sebuah acara yang dibatasi oleh durasi. Rundown dibuat agar acara berjalan dengan teratur, jadi waktunya tidak berlebih dan tidak juga kekurangan. Biasanya dikenal dengan istilah susunan acara yang berisikan konten-konten acara di atas panggung berikut waktu berlangsungnya. Dalam penyusunan rundown tidak bisa sembarangan ketika menyusun jadwal tampil karena suatu konten membutuhkan pertimbangan dari berbagai aspek, juga pihak lain yang dilibatkan. Yang ketujuh ada person in charge atau PIC. Sebuah istilah yang digunakan untuk orang yang ditunjuk bertanggung jawab secara spesifik atas hal-hal tertentu dalam event. Di setiap divisi ada PIC-nya masing-masing yang akan memastikan divisi tersebut sudah aman pekerjaannya dan tanggung jawabnya. Misalkan ada pekerjaan yang berkaitan tentang logistik, nanti ada PIC-nya sendiri orang yang akan menangani hal tersebut. Berikut ini beberapa tugas lain yang harus dilaksanakan oleh seorang PIC. Yang pertama, memantau dan memastikan proyek berjalan lancar. Kedua, memberi laporan kepada kepala divisi. Ketiga, membuat perencanaan dan target tugas yang diberikan. Keempat, memberikan solusi saat masalah timbul. Dan yang terakhir, memberikan edukasi, cara kerja, dan sosialisasi kepada bawahan. Yang kedelapan, briefing. Sebuah meeting kecil atau pengarahan singkat kepada seluruh staf dan panitia yang akan bertugas agar lebih jelas dengan job desk masing-masing. Atau bisa juga diartikan sebagai meeting kecil untuk penyampaian informasi dan distribusi tugas kepada setiap tim, lalu di-refresh lagi tugas-tugas dari masing-masing tim, mengulang lagi kesiapan semua tim sebelum acara dimulai. Bisa dikatakan bahwa briefing adalah momen untuk mempengaruhi dan memotivasi tim untuk bekerja mencapai tujuan. Yang kesembilan ada gig, merupakan istilah lain dari pertunjukan musik. Sebuah pertunjukan yang menampilkan permainan musik oleh musisinya secara live. Yang ke-10, front of house. Terkadang sebagian orang mengistilahkan FOH sebagai ruang atau media operator tempat pengoperasian sound system, lighting, multimedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan panggung utama. FOH sendiri adalah tempat mulai dari depan pintu masuk, di mana para pengunjung bisa membeli tiket atau memasuki gate sampai dengan pembatas paling depan sebelum penonton atau pengunjung bisa menikmati pertunjukan. Yang ke-11 ada show director.
Show director adalah orang yang bertanggung jawab atas kualitas sajian acaranya secara menyeluruh, baik dari segi artistik maupun kenyamanan penontonnya. Biasanya show director akan memiliki tim yang terdiri dari art director, stage manager, sound engineer, lighting man, security, dan runner. Yang ke-12 ada stage manager. Stage manager adalah orang yang bertanggung jawab penuh dengan segala yang terjadi di atas panggung. Stage manager memiliki wewenang penuh dalam mengatur alur konten panggung dan mengatur segala keperluan di panggung, mulai dari lighting, mic, dan lain sebagainya. Yang ke-13, runner. Sebuah tim yang terdiri dari beberapa orang yang bertugas menjadi penghubung antara show director dengan pihak-pihak lainnya. Dalam sebuah acara, runner memegang peranan untuk terlaksananya teknis acara dengan lebih maksimal. Biasanya terdapat sebuah tim runner yang terdiri atas beberapa orang yang menjadi penghubung antara show director dengan tim produksi, tim kreatif, tim legal, dan lainnya. Yang ke-14 ada technical meeting. Technical meeting adalah sebuah rapat yang bersifat teknis antara peserta dengan panitia yang membahas tentang bagaimana proses acaranya, kondisinya seperti apa, dan kesiapan acaranya sudah sampai mana secara detail. Yang ke-15 ada tim keeper. Tim keeper ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam sebuah event. Tim keeper merupakan orang yang mengingatkan waktu dalam sebuah pelaksanaan kegiatan ataupun acara yang pastinya akan memegang rundown. Dia akan memberitahu jika waktu-waktunya ini sudah terlalu lama. Jadi timekeeper ini akan bertanggung jawab kalau misalkan acaranya telat atau tidak tepat waktu, mengatur dari segi waktunya. Yang ke-16 ada stage. Stage atau panggung merupakan spot yang menjadi pusat perhatian dari berlangsungnya sebuah acara atau konser. Stage menjadi lokasi di mana konten acara utama biasanya dijalankan. Yang ke-17 ada event planner, orang yang bertanggung jawab atas perencanaan, tahap konseptual, hingga meliputi segala macam perencanaan dan kesiapan kelangsungan event. Event planner juga seringkali menjadi bagian dari kapabilitas event organizer. Yang ke-18 ada press conference. Press conference adalah acara khusus yang dibuat sebagai sarana untuk memberi pengumuman, penjelasan, mempertahankan atau mempromosikan suatu kebijaksanaan dengan tujuan untuk mengukuhkan pengertian dan penerimaan publik terhadap maksud pihak pemrakarsa acara. Sebelum menyelenggarakan sebuah event yang berskala cukup besar, perlu dilakukan press conference dengan mengundang berbagai media utama dan pendukung sebagai awal dimulainya kerjasama promosi antara I.O. dan media. Terkadang dalam beberapa press conference juga mendatangkan artis yang terlibat di dalamnya untuk dapat dijadikan bahan pemberitaan. Yang ke-19 ada manajemen by objective. Suatu sistem manajerial yang komprehensif memadukan banyak aktivitas manajerial penting secara sistematis dengan sadar diarahkan demi mencapai tujuan organisasi dan individual secara efektif juga efisien. Yang terakhir yaitu adalah early bird ticket. Bisa disebut juga dengan pre-order ticket. Sistem ini biasanya digunakan oleh para penggagas event dalam menarik calon pengunjung supaya mau membeli tiket event ini lebih awal karena harganya yang relatif lebih murah bisa dibandingkan harga tiket di boxnya kemudian. Baiklah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai 16 istilah dalam dunia event organizer. Semoga penjelasan saya mengenai 16 istilah dalam dunia event organizer dapat membantu teman-teman semua untuk memasuki dunia I.O. Terima kasih.